Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kesempatan ini Tuhan masih beri kepada kita untuk kita beribadah. Walaupun dalam kondisi atau keadaan yang ada sekarang ini di seluruh Indonesia sudah banyak gereja-gereja yang tidak beribadah lagi di gedung gereja, tetapi saya melihat ada yang beribadah di rumah masing-masing. Bahkan ada rekan-rekan pendeta, saya melihat mereka live di medsos untuk beribadah sampai menyampaikan firman Tuhan di medsos untuk supaya yang tidak beribadah tetapi melihat lewat media sosial bisa dikuatkan. Karena memang untuk kita anak-anak Tuhan, orang percaya, memang ke gereja itu bagian dari kita beribadah kepada Tuhan. Bagian dari kita melakukan firman Tuhan atau kesetiaan kita kepada Bapa Yahweh. Tetapi itu tidak jadi ukuran, karena banyak juga orang bisa kelihatan rajin ke gereja tetapi tidak ada perubahan hidup. Artinya tidak ada pertobatan. Karena gereja yang sesungguhnya atau kehilat yang sesungguhnya adalah hidup kita, pribadi kita masing-masing. Sebagaimana dikatakan 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Jadi yang perlu diperbaiki di hari-hari ini adalah kehidupan kita, supaya semakin disempurnakan oleh firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 14. Kita akan lihat ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Yesaya yang ke-14 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Kita akan baca secara bergantian firman Tuhan ini untuk sama-sama kita mengambil bagian di dalam berkat Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita lihat firman Tuhan ini dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai ayat 23. Saya duluan, kita baca bergantian. Nanti kita ketemu di ayat yang ke-23. Di sini ada judul hukuman tidak tertegakkan lagi. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Yahweh Elohim. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem, untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka,
dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem, ya tentang segalanya yang kudatangkan atasnya. Sama-sama, mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Yahweh Elohim. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita sudah membaca secara bergantian dalam kitab Yeskel 14 ini, ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Berbicara tentang hukuman Tuhan bagi Yerusalem atau bagi Yehuda pada waktu itu di zaman raja-raja. Karena orang Israel mereka memberontak kepada Tuhan, baik dari rajanya bahkan termasuk penduduk Yerusalem. Tuhan mendapati melalui Nabi Yeskel bahwa mereka itu sangat menyakiti hati Tuhan. Dan memang kalau kita belajar dari kitab suci, ternyata murka Tuhan itu terjadi sekalipun kepada orang pilihan Tuhan. Ketika ada dosa, ada hukuman. Jadi ketika ada pelanggaran yang sudah mencungkil sampai ke langit atau sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh Tuhan, pasti ada hukuman. Kalau kita kembali melihat di zaman Nuh, tadi sudah kita baca disentil tentang Nuh juga. Tuhan menghukum dunia dengan air bah pada waktu itu, karena dalam Kejadian yang ke-6 dikatakan semata-mata yang diperbuat oleh manusia pada zaman itu adalah jahat di mata Tuhan, menyakiti hati Bapa Yahweh, sehingga dikatakan memilukan hati Tuhan, sampai dikatakan di sana Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Tetapi Tuhan mendapati ada keluarga yang hidup benar. Secara khusus Nuh dikatakan dalam ayat yang ke-7, 8 sampai 9 dalam Kejadian yang ke-6, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena saudara, riwayat kehidupan Nuh atau profil dari kehidupan Nuh, dia hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. Beda dengan orang-orang di zamannya. Mereka berpesta pora, mereka hidup dalam kejahatan. Sampai saudara, Tuhan tidak segan-segan menghukum dunia pada waktu itu. Dan memang sejarah kitab suci menulis seperti itu. Tuhan menghukum dunia dengan air bah, tetapi Tuhan menyelamatkan Nuh. Kembali dalam pembacaan kita tadi, Tuhan berbicara lewat Yeskel untuk orang Israel pada zaman itu. Hukuman yang tidak bisa ditahan lagi oleh Tuhan. Karena apa? Dosa, karena pelanggaran. Kalau kita juga melihat di zaman Lot dan Abraham, ketika Lot ada di Sodom dan Gomora, kota Sodom dan Gomora yang begitu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan harus musnahkan, Tuhan harus hanguskan kota Sodom dan Gomora. Tetapi saudara, Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Jadi kalau kita perhatikan dari pelajaran kitab suci, yang namanya dosa pelanggaran tetap ada hukumannya. Amin. Tetap ada hukumannya. Sebagaimana yang terjadi kepada orang Israel di zaman raja-raja. 700-an tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, itu juga sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yeskel dan Nabi Yeremia ini, mereka dipakai Tuhan di zaman raja-raja Israel memimpin orang Israel. Sebelum Tuhan Yesus datang 700 tahun, sudah dipakai para nabi, berbicara kepada orang Israel, silih berganti nabi-nabi untuk menegur mereka. Dan termasuk yang kita baca tadi, dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23, kalau kita perhatikan di sana, ada hukuman Tuhan yang Tuhan luaskan terjadi ke Yerusalem. Selain mereka dibawa ke pembuangan di tanah Babel, mereka sebelum dibuang ke tanah Babel, saudara, mereka pun mengalami penghukuman Tuhan. Dan kalau dalam pembacaan kita tadi, sampai hukuman Tuhan ada 4 hukuman. Tapi saudara, kalau kita perhatikan, yang Tuhan luaskan waktu itu cuma penyakit. Nah, kalau yang kita lihat, yang Tuhan luaskan pada waktu saudara, orang-orang Israel dihukum oleh Tuhan. Coba kita lihat saudara di dalam pembacaan kita tadi. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub,
mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Yahweh. Nah, jadi maksud saya begini. Orang Israel karena berubah setia, Tuhan menghukum mereka dengan 4 hukuman. Nah, kalau kita sekarang yang sementara menimpa dunia, ini baru 1 hukuman sebenarnya. Kalau kita lihat sampar yang sementara melanda dunia, hampir semua negara di dunia ini sudah mengalami yang namanya sampar yang sementara terjadi. Tapi sudah menggoncangkan dunia. Kalau kita melihat orang Israel ketika mereka berubah setia, sampai 4 hukuman. Ada pedang, ada binatang buas, ada penyakit sampar, dan kelaparan. Tetapi saudara, menjadi pelajaran yang luar biasa dari firman Tuhan ini, kita melihat Tuhan mengangkat melalui Yeskiel tentang ketiga orang, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Padahal ketiga orang ini hidup di zaman yang berbeda. Yeskiel Tuhan pakai di zaman raja-raja. 700 tahun, sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini kali yang pertama. Sedangkan Daniel dan sedangkan Nuh, dia hidup saudara itu ribuan tahun sebelum Yeskiel. Tapi Tuhan angkat tentang kehidupan Nuh, tentang kehidupan Ayub. Begitu juga antara Nuh dengan Ayub itu ada jarak yang jauh. Waktunya panjang. Tapi Tuhan mengangkat ketiga orang ini tentang kehidupan mereka yang benar di mata Tuhan. Tuhan gambarkan kepada orang Israel lewat Nabi Yeskiel bahwa ternyata kebenaran yang dimiliki oleh orang percaya itu menjadi jaminan untuk luput dari yang namanya murka Tuhan. Amin. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-14, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Amin. Ketika Tuhan menghukum Yerusalem, Tuhan katakan kepada bangsa Israel lewat Yeskiel, sekalipun ada Daniel, ada Ayub, ada Nuh di sana, Tuhan tetap akan hukum. Dikatakan anak-anak laki-laki perempuan tidak bisa diselamatkan. Dalam pengertian keselamatan, ternyata kalau kita belajar dari kitab suci ini, dari pengertian firman Tuhan ini, keselamatan itu masing-masing. Amin. Orang tua tidak bisa tanggung keselamatan anak. Sebaliknya, anak tidak bisa tanggung keselamatan orang tua. Kalau masih di bumi ini, orang tua setia, anak cucu diberkati, ya oke. Karena memang janji Tuhan dalam Mazmur 112, berbahagia orang yang takut akan Yahweh, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya perkasa di bumi. Jadi hal pemeliharaan Tuhan bisa saja, berkat-berkat kita bisa alami, karena orang tua yang setia itu bisa dialami sampai kepada anak cucu. Tapi soal keselamatan itu masing-masing. Coba kita membaca dalam kitab Yeskiel 18 ayat yang ke-20. Coba kita lihat Yeskiel 18 ayat yang ke-20. Mari kita lihat. Boleh baca Yeskiel yang ke-18 ayat 20. Demikian orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Terus. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, jadi pengertiannya kalau kita baca dari sebelum ayat yang ke-20 itu, ada beberapa ayat di atas, dijelaskan bahwa lewat Nabi Yeskiel kepada orang Israel berkata, Tuhan tidak adil karena menghukum hanya kepada ketika anak-anak berdosa, hanya kepada anak-anak, atau kepada orang tua berdosa hanya kepada orang tua. Tapi Tuhan pakai Nabi Yeskiel, orang fasik atau orang berdosa, mereka akan mengalami penghukuman ketika mereka tidak bertobat. Jadi Tuhan sampaikan lewat Yeskiel, kalau orang tua dia tidak bertobat, dia tidak setia kepada Tuhan, dan anaknya setia, anaknya yang diselamatkan. Sebaliknya seperti itu. Kalau saudara anaknya tidak setia, orang tuanya setia, ayahnya yang diselamatkan. Jadi soal keselamatan itu masing-masing. Nah, hari ini saudara kita belajar dari firman Tuhan dalam Yeskiel 14 ini. Tuhan mau mari kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenarannya. Amin. Menjelang Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Tuhan mau kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Semakin kita mencintai firman Tuhan. Sebagaimana dalam kitab Mazmur pertama, yang kesukaannya adalah Torah atau pengajaran Tuhan.
Sehingga dikatakan apa saja diperbuat berhasil. Karena firman Tuhan itu menjadi jaminan untuk kita mengalami keselamatan. Termasuk saudara, kalaupun Tuhan meluaskan hukuman, karena memang sekali lagi belajar dari kitab suci, apa yang terjadi di bumi ini tidak ada sesuatu yang tidak diizinkan Tuhan. Semua dalam pengamatan Tuhan. Sebagaimana dalam pembacaan kita tadi, bagian ayat yang terakhir, mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Jadi bukan tanpa alasan. Semua ada maksud Tuhan. Supaya orang Israel, saudara, pada zaman itu harus kembali kepada Tuhan. Nah, saya percaya juga bahwa apa yang sementara melanda dunia ini bagian juga dari Tuhan luaskan. Karena seperti yang saya khotbahkan di ibadah hari Minggu yang lalu, kalau kita baca dalam kitab Keluaran yang ke-5 ayat yang ke-3, di situ murka Tuhan kepada Firaun dan juga murka Tuhan kepada orang Israel ketika mereka tidak datang kepada Tuhan, tidak beribadah. Ketika Firaun menghalang-halangi orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir, Tuhan menghukum orang Mesir dengan tulah, termasuk ada sampar di sana. Nah, Musa juga berbicara kepada Firaun, kalau engkau tidak mengizinkan kami untuk datang kepada Tuhan, berkurban atau beribadah kepada Tuhan, Tuhan pun akan menghukum orang Israel. Dan itu memang terjadi juga di zaman raja-raja sampai kepada Raja Sedekia yang kita sudah baca dalam kitab Yeremia 29 di dalam pembacaan firman Tuhan di ibadah hari Minggu yang lalu. Jadi kalau kita melihat dari pandangan kitab suci, apa yang sementara juga terjadi di dunia sekarang ini, termasuk di Indonesia, di Sulawesi Utara, dan di kota Manado, ini juga bagian dari seizin Tuhan. Amin. Tapi yang harus kita berawas-awas di sini dalam pengertian yaitu kita harus berdoa, jangan sampai karena hal ini setan ambil alih untuk melemahkan iman orang percaya. Amin. Setan menunggangi dalam keadaan seperti yang terjadi sekarang ini lewat virus corona ini untuk membuat orang percaya menjadi lemah. Karena memang juga saudara, kalau kita lihat dari nubuatan kitab suci, sebelum Tuhan datang kali yang kedua, hukuman yang sementara terjadi di dunia ini juga bagian dari penggenapan firman. Kalau kita baca Matius 24 ayat 78, dikatakan di sana gempa bumi di berbagai tempat, kelaparan, sampar, itu bagian dari penggenapan firman. Nah, kalau kita baca dalam Matius yang ke-24 itu mulai ayat yang ketiga, itu percakapan Yesua dengan murid-murid. Murid-murid bertanya, kapan kesudahan dunia dan kapan Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Tuhan katakan bahwa akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Sebelum kesudahan dunia ini, itu 2000 tahun yang lalu. Tuhan masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya sebagai manusia. Dia datang sebagai anak manusia. Dia sudah sampaikan akan terjadi kelaparan, peperangan bangsa melawan bangsa, dan juga termasuk penyakit sampar. Sama juga dengan kitab Lukas yang ke-21 ayat yang ke-11. Coba kita baca Lukas 21 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Silakan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, Ya. dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, ini Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Sebelum dunia ini dimusnahkan, atau sebelum Tuhan datang kali yang kedua menjemput mempelainya, menjemput kehilatnya gereja Tuhan, dikatakan akan terjadi peperangan, kelaparan, termasuk sampar. Nah, kalau kita lihat juga penggenapan firman Tuhan lewat Rasul Yohanes yang Tuhan berikan wahyu ketika dia ada di Pulau Patmos, dalam Wahyu 6 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, lebih khusus ayat yang ke-8, di sana dikatakan kuda yang ditunggangi oleh seorang penunggang, yaitu kuda hijau kuning, dikatakan penunggang itu membawa kematian, dan dikatakan membawa kematian dengan pedang dan sakit sampar sampai 1/4 di muka bumi ini. Coba kita baca dalam kitab Wahyu yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 8. Mari kita lihat. Ini penggenapan firman Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan saya percaya bahwa apa yang sementara menimpa dunia ini bagian dari penggenapan firman. Demikian. Ya, silakan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar.
tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, Dan terus. ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, jadi dikatakan bahwa ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, dia melihat kuda hijau kuning, dan ada pribadi yang menungganginya. Dia membawa kematian, membawa maut, dengan pedang, penyakit sampar, dengan binatang buas. Nah, ini ada kaitan juga dengan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di zaman Tuhan Yesus waktu ada di bumi ini. Jadi ini bagian-bagian dari penggenapan firman Tuhan. Nah, kembali dalam konteks pembacaan kita tadi, Yeskiel 14, Tuhan mengangkat tentang Ayub, tentang Daniel, dan tentang Nuh. Kita tahu bersama, Daniel, dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dalam kitab Daniel pertama ayat yang ke-12, dia tidak menajiskan dirinya. Sekalipun dibawa ke pembuangan di tanah Babel, dia saudara hidup menjaga kekudusan. Dia hidup berpegang, berprinsip dalam kebenaran. Itu yang diistilahkan memiliki integritas, tidak terpengaruh dengan situasi walaupun ada di Babel. Dan akhirnya Tuhan permuliakan dia. Walaupun dia ada di Babel, di bangsa kafir, sebenarnya dia adalah buangan, orang buangan bersama-sama dengan Yerusalem waktu itu. Tetapi Tuhan angkat dia di zaman Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, sampai kepada Raja Koresi. Ada 4 raja yang bergantian. Dari Raja Babel sampai kepada Raja Media Persia. Dan yang ini diangkat, dipermuliakan Tuhan. Karena apa? Dia hidup benar. Demikian juga saudara Ayub, Tuhan meluaskan dia. Dia hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari kejahatan. Tuhan meluaskan dia, ada cobaan dari setan. Sampai saudara semua yang dia miliki, harta kekayaan, semua habis. Termasuk 10 anaknya dipanggil pulang, meninggal. Bukan cuma sampai di sana, dirinya sendiri mengalami luka-luka. Bahkan dalam ayat kitab Ayub katakan, nafasnya mengeluarkan busuk. Artinya saudara, luka yang dialami oleh Ayub yang ditimpakan oleh si jahat, dari luar sampai dalam tubuh, semua luka, busuk, sudah berbau busuk. Tapi ketika dia tetap bertahan dalam kebenaran, sekalipun memang, kalau kita perhatikan dalam Ayub 3, dia sempat mengutuk hari kelahiran. Itulah keterbatasan manusia. Dalam proses Tuhan yang Tuhan luaskan, memang dia sempat ada pengeluhan-pengeluhan. Dia sempat, saudara, mengutuk hari kelahirannya. Tetapi setelah dia mengerti bahwa itu memang adalah seizin Tuhan, Ayub 42 dia mencabut perkataannya. Dia menyesali apa yang dia sudah ungkapkan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan, 2 kali ganda Tuhan kembalikan harta kekayaannya. Anaknya Tuhan gantikan dengan anak-anak yang takut Tuhan. Bahkan dia masih melihat sampai kepada keturunan keempat. Masih sampai 100 berapa dia hidup? 100 lebih tahun. Tuhan luaskan, dia menikmati berkat-berkat Tuhan. Kembali kepada Nuh, saudara. Nuh dikatakan dia hidup benar di mata Tuhan. Sehingga saudara, ketika Tuhan hukum dunia dengan air bah, Tuhan pelihara dia. Saudara, saya pelajari kembali, termasuk dengan istri pelajari kembali tentang Nuh. Bayangkan, sebelum Tuhan hukum dunia dengan air bah, manusia itu waktu itu hidup saudara semau-maunya. Pokoknya menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan berfirman kepada Nuh harus buat bahtera. Bisa saja waktu dia membuat bahtera, walaupun tidak dicatat, tapi memakan waktu yang panjang. Bisa saja saudara, dia dicemooh, dia difitnah, kenapa harus bangun bahtera. Orang-orang saudara menghina dia. Dia membangun bahtera saudara, kalau dihitung-hitung hampir 100 tahun. Karena Tuhan menyuruh berfirman kepada dia di umur 15 di umur Nuh 500 tahun dalam kejadian yang kita lihat kejadian 6. Dia berumur 500 tahun. Dia selesai membangun bahtera dan Tuhan menurunkan hujan, membuka semua tingkap langit, mata-mata air di seluruh bumi ini. Dan dikatakan 40 hari 40 malam Tuhan menurunkan hujan. Itu saudara pada waktu umur Nuh 600 tahun. Jadi dia membangun bahtera saja hampir 100 tahun. Dan setelah Tuhan menurunkan hujan di umur Nuh yang ke 600 tahun, selama 40 hari 40 malam,
Dan firman Tuhan katakan, bahtera itu terapung-apung 150 hari. Dan setelah itu mulai saudara airnya surut. Itu saya hitung-hitung. Nanti Nuh umur 601 tahun baru tanah kering. Bayangkan saudara, selama dia ada di bahtera, bayangkan firman Tuhan katakan semua binatang masukkan satu pasang, kecuali ada binatang yang dicatat di situ, ada binatang tidak haram 7 pasang. Tapi saudara, semua binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera. Kalau mau dipikir untuk makanan binatang, siapa yang siapkan? Jangankan dulu makanan binatang, makanan Nuh bersama dengan keluarganya 8 orang dalam bahtera. Tapi itu cara Tuhan memelihara. Amin. Banyak kali kita cuma berpikir Tuhan pelihara Nuh waktu air bah datang, dia ada dalam bahtera. Tapi ingat waktu dia di dalam bahtera, dari mana datangnya makanan? Kalaupun dia persiapkan makanan, kalau sekarang karena ada kulkas, ikan-ikan bisa diawetkan. Tapi waktu itu, atau kalau Nuh makan buah, apakah buah bisa bertahan dalam 10 tahun? Bisa bertahan 1 tahun, 1 bulan dia sudah tidak enak dimakan. Bayangkan saudara, kita renungkan, ternyata Tuhan punya cara pelihara Nuh. Waktu Tuhan menghukum dunia dengan air bah, waktu pun dia masih terapung-apung di atas air. Itu luar biasa. 1 tahun saudara, saya hitung-hitung, itu sekitar 1 tahun lebih. Sampai Nuh saudara setelah tanah kering di seluruh dunia. Dan waktu itu saudara, dia tidak langsung memetik buah, karena dia dikatakan bertani sebagai tani kebun anggur. Itu pun ketika dia mau menikmati hasil kebun anggur, tidak langsung tanam, langsung bertumbuh. Dia tunggu saudara waktunya. Tapi itu cara Tuhan memelihara. Amin. Jadi ternyata kalau kita kembali saudara, Tuhan mengangkat lewat Yehezkiel tentang Nuh, Ayub dan Daniel. Ini semua tidak kebetulan. Bayangkan antara saudara Yehezkiel dengan zaman Ayub saja sudah ribuan tahun, sudah beberapa tahun. Apalagi di zaman Nuh, itu ribuan tahun. Tapi saudara, namanya kebenaran itu selalu ada kaitan satu dengan yang lain. Inti dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mau mengingatkan kita betapa penting kita hidup di dalam firman. Amin. Betapa penting kita hidup dalam kebenaran. Karena ternyata ketika Tuhan menghukum Yerusalem waktu itu dengan 4 hukuman, Tuhan katakan, walaupun anak-anak, perempuan, laki-laki tidak bisa diselamatkan. Hanya ketiga orang ini, kalaupun katanya ada Nuh, Daniel, dan Ayub, cuma 3 orang itu yang diselamatkan. Tuhan tetap hukum negeri itu dengan kelaparan, sakit, dengan sampar, dengan binatang buas, dan pedang. 4 hukuman. Nah kalau sekarang yang sementara menggoncangkan dunia baru 1. Tapi saudara, banyak orang sudah ketakutan. Banyak orang sudah ketakutan. Puji Tuhan kalau mereka ketakutan dan datang berdoa, puji Tuhan. Tapi banyak orang saudara ketakutan, cemas. Mereka mulai bimbang, ragu. Tapi bukan datang kepada Tuhan, malah lebih jauh dari Tuhan. Nah, saya percaya hal ini juga menjadi beban bagi kita untuk kita mendoakan supaya lewat peristiwa ini banyak orang bukan lari dari Tuhan, tetapi mereka dekat dengan Tuhan. Amin. Ini juga pelajaran bagi kita supaya mari kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Penting sekali untuk kita terus mencintai firman Tuhan. Karena ternyata dalam pembacaan kita di sini dikatakan ayat yang ke-20, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Jadi kalau Tuhan berfirman di zaman Nabi Maleaki, dalam kitab Maleaki 3 ayat 18, kalau kita baca di sana, ada perbedaan orang benar dengan orang fasik, ada perbedaan orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, itu betul-betul ya dan amin. Amin. Ada perbedaan dari zaman ke zaman. Kalau kita melihat ketika dari zaman Nuh, dari juga zaman Lot, Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, ternyata tetap ada perbedaan. Zaman para nabi, zaman orang Israel 40 tahun di padang gurun, kalau kita perhatikan, orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran dipelihara Tuhan. Sebaliknya mereka yang bersungut, mereka yang menyembah berhala dihukum Tuhan. Dikatakan yang sudah 10 kali menyakiti hati Tuhan, mereka tidak sampai ke tanah Kanaan.
Dan generasi yang keluar bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb itu bukan cuma 10 kali menyakiti hati Tuhan di padang gurun. Makanya kalau kita belajar kitab suci, yang masuk ke tanah Kanaan cuma Yosua dan Kaleb. Itu yang generasi dengan Yosua dan Kaleb. Selain generasi yang sudah lahir di padang gurun selama 40 tahun. Tapi satu angkatan yang keluar bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb dari tanah Mesir, cuma Yosua dan Kaleb. Karena apa? Kebenaran yang ada dalam diri mereka. Saya percaya kalau kita terus hidup dalam kebenaran, bukan kebenaran diri kita, tapi kebenaran firman Tuhan, artinya tetap mengasihi, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, memprioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dunia ini boleh bergoncang, karena memang satu kali dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 dikatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan cuma bumi, tapi langit juga Tuhan akan goncangkan. Tapi kalau kita baca ayat yang ke-27-28 di sana dikatakan, kita harus bersyukur dan beribadah kepada Tuhan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Bersyukur karena Tuhan memberikan kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu, dengan kegoncangan-kegoncangan yang sementara terjadi di dunia ini, mari kita semakin dekat dengan Tuhan supaya iman kita tidak tergoncang. Amin. Orang yang hidup beriman dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, iman kan sudah dijelas-jelaskan. Iman itu adalah setia kita kepada Tuhan. Dalam bahasa asli emuna, setia kita kepada firman, setia kita kepada Bapa Yahweh. Atau dalam bahasa Yunani pistis, ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang tetap mau setia dengan Tuhan. Dan orang yang setia dengan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Bumi boleh bergoncang, kegemparan-kegemparan boleh terjadi di dunia ini, termasuk sementara melanda dunia sekarang ini, yaitu virus corona. Tapi saya percaya, sebagaimana janji firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kalau Nuh, Ayub, Daniel dipelihara oleh Tuhan, kita juga dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan juga pernah berbicara lewat Nabi Yeremia kepada orang Israel. Ketika Tuhan melihat mereka betul-betul menyakiti hati Tuhan, Tuhan katakan kepada Yeremia, jangan berdoa, jangan berdoa. Bayangkan, tidak perlu berdoa, Tuhan tidak akan dengar doa Yeremia. Padahal Nabi Yeremia ini nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi karena kejahatan orang Israel, Tuhan katakan tidak perlu. Sekalipun katanya ada Samuel, coba kita baca itu. Yeremia 15, mulai ayat yang pertama. Kalau pembacaan tadi kita Yesaya 14 diungkit Daniel, Ayub, dan Nuh. Tapi kalau di kitab Yeremia 15 diungkit tentang Samuel dan ada satu pribadi. Coba kita lihat supaya saya tidak salah. Yeremia 15 mulai ayat yang pertama. Mari kita lihat. Ini juga saudara, ketika orang Israel itu menyakiti hati Tuhan, Tuhan meluaskan hukuman yang sampai Tuhan katakan, yang mau ke pedang, ke pedanglah, yang mau ke kelaparan, ke kelaparanlah, yang mau ke binatang buas, ke binatang buaslah, yang mau ke sampar, ke samparlah. Bayangkan, artinya sampai Tuhan tidak lagi mengasihi. Karena apa? Dosa. Coba kita lihat itu. Yahweh berfirman kepadaku, Ya. sekalipun Musa dan Samuel Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, berdiri di hadapan Bapa Yahweh, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Tuhan tidak berbalik kepada bangsa ini karena memang dosa mereka pada zaman itu sudah sampai menyakiti hati Tuhan sungguh-sungguh. Artinya sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh Tuhan. Coba terus. Usirlah mereka dari hadapanku, Terus. biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Yahweh, yang ke maut, ke mautlah. Maut kan kematian, kematian ke kematianlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Sama saja. Terus. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Ya. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Ya, jadi saudara, Tuhan seolah-olah waktu itu, bukan seolah-olah, dan memang Tuhan sudah tidak lagi peduli karena ada pelanggaran, ada dosa. Padahal Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Artinya begini, kalau yang namanya dosa, pelanggaran, Tuhan tidak pernah kompromi. Amin. Yang membuat Tuhan berbelas kasihan ketika ada pertobatan. Ketika saudara mau hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, dengan pergumulan yang menimpa dunia sekarang ini, termasuk di Indonesia, di Sulawesi Utara, di Kota Manado, mari kita semakin memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Artinya membangun hubungan kita dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Karena ingat, kalaupun Tuhan sudah mau datang kali yang kedua, Dia hanya akan menyelamatkan orang-orang yang mempertahankan kebenaran. Makanya Matius 24 ayat yang ke-13, bertahanlah sampai pada kesuluhan supaya selamat.
Amin. Matius 24 ayat 13. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahan, dia diselamatkan. Dalam pengertian, kita yang terus mau hidup dalam kebenaran sekalipun hari-hari ini iman kita diuji. Kalau kita mau bertahan dalam kebenaran. Dalam ayat lain dalam Matius 10 dikatakan ayat 38, ikut Yesua masih harus pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Artinya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, mari kita semakin kuat di dalam Bapa Yahweh. Semakin setia dengan Tuhan. Karena ternyata yang menjadi jaminan untuk kita selamat sampai di surga adalah firman. Yang menjadi jaminan untuk kita dipelihara di dunia ini, apapun yang mau terjadi di dunia ini, ternyata adalah firman. Amin. Adalah kebenaran Tuhan yang menjadi pembela, yang menjadi alasan Tuhan atau Bapa Yahweh menolong kita adalah setiap firman. Setiap kebenaran Tuhan yang ada dalam hidup kita. Saya tadi malam nonton sampai selesai. Ada satu film rohani yang saya juga buat di grup. Itu tentang kisah nyata gereja Tuhan di Tiongkok. Waktu itu saudara mereka mengalami penganiayaan. Saya senang, saya nonton sampai selesai, sudah hampir jam 1. Padahal pulang dari Ibu Maya tadi malam, sudah lat sekali. Saya sudah tidur, saya sudah berdoa. Dari setengah 12 itu saya putar filmnya. Karena saya senang ada kata Yahweh, saya ikuti sampai selesai. Dan ternyata saudara, gereja Tuhan waktu itu walaupun gereja dibongkar, dikasih rubuh dengan alat besar, dan juga ada penganiayaan yang terjadi, ada yang saudara disetrum, ada yang dicabut kukunya, tapi saudara puji Tuhan mereka tetap bertahan. Dalam cerita film itu ternyata mereka tetap bertahan. Nah itu memang kalau kita juga melihat gereja mula-mula seperti itu. Tetapi orang yang tetap bertahan dalam kebenaran tetap dibela oleh Tuhan. Amin. Tetap dibela oleh Tuhan. Sebagaimana pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kalau Tuhan menghukum suatu negeri, dan Tuhan angkat hari ini tentang Yerusalem dengan 4 hukuman, kelaparan, pedang, binatang buas, dan sampar. Sekalipun katanya ada Ayub, Nuh, dan Daniel di sana, mereka tidak bisa menolong negeri itu. Hanya pribadi mereka yang diselamatkan. Dalam pengertian, ternyata keselamatan itu masing-masing. Amin. Kalau kita mau supaya mengalami keselamatan, mari kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita jaga kebenaran itu sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita terus bertahan dalam kesetiaan, karena tidak lama lagi Tuhan datang. Dengan keadaan dunia sekarang ini bagian dari pengenapan firman. Saya punya doa begini, dengan peristiwa ini supaya semakin banyak orang bertobat. Itu doa secara pribadi. Dan saya percaya juga kita semua tentunya berdoa. Dengan peristiwa ini keluarga kita yang belum bertobat juga boleh datang kepada Tuhan. Amin. Supaya dengan doa-doa kita mereka semakin dekat dengan Tuhan. Karena sebagaimana kerinduan Yesua, dia mau supaya banyak orang bertobat, banyak orang datang kepada dia. Saya percaya juga anak-anak Tuhan, orang percaya, para mempelai, para pelayan, pendeta-pendeta, gembala, penginjil, semua punya motivasi seperti itu. Punya kerinduan supaya sebelum Tuhan datang kali yang kedua, banyak orang boleh bertobat dan menerima kerajaan surga. Karena memang penghukuman di neraka itu kekal selama-lamanya. Sebaliknya Yerusalem yang baru atau surga itu senang selama-lamanya. Dan itu bagian kita yang mau setia. Dan yang luar biasa, sekalipun kita belum masuk sampai ke surga, di dunia ini kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Di dunia ini kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau Tuhan masih luaskan kita dalam segala usaha, tetap jalani itu dengan tetap setia dengan Tuhan, tetap ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Kalaupun sudah waktunya Tuhan menghukum dunia ini, pasti kita sudah disiapkan oleh Tuhan tempat yang indah, kekal selama-lamanya. Karena firman Tuhan katakan, ketika sangkakala terakhir berbunyi, orang pilihan Tuhan dikumpulkan, dan kita akan bertemu dengan sang mempelai pria, Yesua Masih, karena kita adalah mempelai perempuan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan, kita bersyukur. Terpujilah Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kembali kami diingatkan tentang Tuhan. Firman dalam Yesaya 14, bagaimana ketika Tuhan menghukum Yerusalem karena dosa, dan Tuhan mengangkat lewat Yesaya tentang pribadi-pribadi yang benar, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka itu Tuhan menjadi contoh bagaimana supaya kami juga sebagai orang benar di hari-hari ini, kami yang dibenarkan oleh firman, supaya kami tetap bertahan dalam kebenaran. Karena sekalipun Tuhan, dunia ini akan digoncangkan, dan memang itu bagian dari penggenapan firman-Mu, kami akan terus dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan tetap memelihara kami. Karena itu teguhkan iman kami,
Buat kami supaya tetap setia. Kami tidak cemas, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak takut dengan situasi yang ada. Tetapi kami semakin setia dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Berkati penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Almasih. Haleluya.